Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh kasus untuk One Way ANOVA. Suatu perusahaan jasa ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan metode pelayanan yang mereka gunakan. Perusahaan menyediakan 3 jenis metode pelayanan kepada pelanggan, yaitu pertama tatap muka langsung di kantor cabang, yang kedua live chat melalui situs web perusahaan, yang ketiga chatbot WhatsApp melalui layanan otomatis berbasis AI. Untuk menilai kepuasan pelanggan, perusahaan menyebarkan kuesioner skala Likert 1-7 kepada sejumlah pelanggan yang pernah menggunakan salah satu dari 3 jenis layanan tersebut. Rata-rata jawaban untuk masing-masing 3 jenis metode pelayanan disajikan dalam tabel di bawah ini. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan antara ketiga metode pelayanan tersebut? Berikut datanya. Terdapat 45 responden untuk masing-masing metode pelayanan, yaitu tatap muka, live chat, dan chatbot WhatsApp. Baik, mari kita input data tersebut ke dalam SPSS. Pada SPSS, kita akan menamakan variabel penelitian kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu metode, kemudian yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Pada variabel metode akan kita labelkan, karena ini terdiri dari 3. Value 1 kita beri label tatap muka. Kemudian yang kedua live chat. Yang ketiga yaitu chatbot WA. Lalu oke. Masuk ke data view. Untuk mempercepat penginputan data pada SPSS, kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Penginputan data pada SPSS akan disajikan seperti tabel berikut ini. Metode dan kepuasan, di mana masing-masing metode ada tatap muka, live chat, dan chatbot WA. Karena tadi kita sudah melabelkan untuk masing-masing metode, yaitu 1 untuk tatap muka, kita akan buat seperti ini. Kemudian 2 untuk live chat. Kemudian yang ketiga untuk chatbot WA. Data ini akan kita copy pastekan ke SPSS. Pada data view, kita akan input. Kemudian untuk variabel kepuasan, data-datanya akan kita pindahkan atau kita copy pastekan ke SPSS. Dengan demikian, kita sudah menginput datanya ke dalam SPSS. Sebelum kita menganalisis ANOVA, kita akan menganalisis terlebih dahulu, yaitu uji normalitasnya. Untuk uji normalitas, dengan cara sebagai berikut. Kita klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu kita pilih Explore. Di sini muncul tampilan seperti ini. Untuk metode kita masukkan ke faktor. Untuk kepuasan kita pindah ke dependent. Kemudian untuk plots kita klik. Untuk bagian normality kita centang, kemudian kita continue. Kemudian untuk bagian lain kita abaikan. Lalu klik OK. Di sini muncul output SPSS-nya.
Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel test of normality. Kemudian untuk analisis variansinya, dan di sini akan muncul juga untuk uji asumsi homogenitasnya, kita akan klik menu analyze, kemudian compare mean, lalu one way ANOVA. Pada bagian metode kita pindahkan ke faktor, kemudian kepuasan kita pindahkan ke dependent. Kemudian untuk post hoc kita pilih Bonferroni. Kemudian pada option kita klik atau kita centang homogeneity of variant test. Lalu klik OK. Di sini muncul output untuk tabel test of homogeneity variance, ANOVA, dan post hoc testnya. Setelah itu kita akan interpretasikan output SPSS ini. Untuk uji asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas, kita akan merumuskan hipotesisnya dengan bunyi H0-nya adalah varians kepuasan pelanggan sama pada ketiga metode pelayanan, baik tatap muka, live chat, dan chatbot WhatsApp. Kemudian H alternatifnya atau H1-nya, varians kepuasan pelanggan berbeda di antara metode pelayanan. Untuk kriteria keputusan, jika nilai sig pada output atau p-value itu lebih besar dari alfa, dalam hal ini kita gunakan 0,05, maka kita akan menerima H0. Artinya varians antar kelompok homogen. Jika nilai sig atau p-value lebih kecil sama dengan 0,05, maka kita menolak H0. Artinya varians antar kelompok tidak homogen. Setelah kita menghitung pada SPSS, maka kita gunakan tabel test of normality ini. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikan untuk seluruh kelompok, yaitu tatap muka, live chat, dan chatbot WA. Nilainya lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan kriteria keputusan, maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data layak untuk dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA. Berikutnya untuk uji asumsi yang kedua, yaitu uji homogenitas, kita akan merumuskan hipotesisnya dengan bunyi H0, varians kepuasan pelanggan sama atau homogen pada ketiga metode pelayanan. H alternatifnya atau H1-nya berbunyi varians kepuasan pelanggan berbeda atau tidak homogen pada ketiga metode pelayanan. Dengan kriteria keputusan, jika nilai sig pada output atau p-value-nya lebih besar dari 0,05 sebagai alfa, maka kita menerima H0, yang artinya varians homogen. Jika nilai sig pada output atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita akan menolak H0, yang artinya varians tidak homogen. Berdasarkan output yang sudah kita hitung, pada tabel tes homogeneity variance-nya di sini diperoleh nilai sig-nya 0,337, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, maka sesuai kriteria keputusan kita menerima H0. Hal ini menunjukkan bahwa varians data kepuasan pelanggan pada ketiga metode pelayanan adalah sama atau homogen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas terpenuhi, sehingga analisis one-way ANOVA dapat dilanjutkan. Langkah berikutnya yaitu ke analisis inti kita, yaitu uji ANOVA dengan bunyi hipotesis H0. Tidak ada perbedaan rata-rata kepuasan pelanggan antara metode pelayanan tatap muka, live chat, dan chatbot WhatsApp. Dengan H alternatif atau H1-nya, ada perbedaan rata-rata kepuasan pelanggan antara setidaknya dua metode pelayanan, yaitu tatap muka, live chat, atau chatbot WhatsApp. Dengan kriteria keputusan,
Jika nilai SIG atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0, yang artinya ada perbedaan rata-rata. Jika nilai SIG atau p-value lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata. Berdasarkan hasil output, kita sudah memperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA, diperoleh nilai SIG atau p-value sama dengan 0,0 atau lebih kecil dari 0,05 sebagai alfanya. Sesuai kriteria keputusan, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pelanggan antara ketiga metode pelayanan, yaitu tatap muka, live chat, dan chatbot WhatsApp. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis metode pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Analisis dilanjutkan dengan uji post hoc atau Tukey untuk mengetahui perbedaan spesifik antar kelompok metode pelayanan. Uji ini dilakukan setelah ANOVA signifikan untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda secara nyata dalam hal tingkat kepuasan pelanggan antara tiga metode pelayanan. Dengan kriteria keputusan, jika nilai SIG atau p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, berarti terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Berdasarkan hasil output SPSS yang sudah kita hitung, menampilkan seperti ini. Bila kita ringkaskan, perbandingan antara tatap muka dengan live chat, nilai SIG-nya 0,021, yang artinya berbeda secara signifikan. Sedangkan tatap muka dengan chatbot, ini juga di bawah 0,05. Live chat dengan chatbot WA, ini juga di bawah 0,05, yang artinya berbeda secara signifikan. Dari urutan metode perbandingan pelayanan, tatap muka memiliki perbedaan rata-rata yang lebih besar, kemudian disusul oleh live chat sebesar 0,08, kemudian tatap muka 0,4. Demikian tutorial untuk contoh kasus ANOVA dua arah atau two-way ANOVA.